Pemohon beralasan aset tersebut diperoleh secara sah, yaitu hasil endorse, kemudian pemberian pribadi dan hadiah. Jakarta Amateur News. Akhir panjang perlawanan Sandra Dewi di pusaran kasus korupsi Harvey Mois. Babak baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah kembali mencuat. Setelah berbulan-bulan bersuara lantang mempertahankan aset miliknya, aktris sekaligus istri terpidana Harvey Mois, Sandra Dewi, akhirnya menarik keberatannya atas penyitaan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Langkah mengejutkan itu disampaikan melalui tim kuasa hukumnya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Oktober 2025. Sidang yang awalnya dijadwalkan untuk melanjutkan pemeriksaan justru berubah arah setelah hakim menerima surat pencabutan permohonan keberatan dari pihak Sandra Dewi bersama saudaranya Kartika Dewi dan Raymond Gunawan. Keputusan yang sempat membuat majelis hakim tergun itu menjadi penanda akhir dari perjuangan hukum yang sebelumnya begitu dipertahankan keluarga besar Sandra. Hakim Rios Rahmanto yang memimpin sidang membacakan putusan dengan tegas, menetapkan, menerima, dan mengabulkan permohonan untuk pencabutan dari para pemohon. Pemeriksaan atas perkara keberatan yang terdaftar dengan nomor 7 keberatan Pitsus 2025 dinyatakan dihentikan. Namun, di balik kalimat formal itu, tersimpan makna besar. Sandra Dewi resmi tunduk pada putusan hukum yang telah menjerat sang suami. Dalam ruang sidang yang hening, kuasa hukum Sandra berbicara pelan. Dari sela-sela kalimatnya, terungkap bahwa Sandra telah menerima nasib hukum suaminya dan memilih untuk tidak lagi memperjuangkan gugatan keberatan. Majelis hakim pun mencatat dalam penetapannya bahwa pencabutan tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Hakim Rios menyebut, keputusan itu diambil karena para pemohon, termasuk Sandra, menyatakan tunduk pada putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Harvey Mois, sang terpidana utama dalam mega korupsi timah senilai triliunan rupiah. Keputusan itu sekaligus membuka jalan bagi Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses eksekusi atas putusan yang telah inkrah tersebut. Dengan kata lain, semua aset yang sebelumnya disengketakan kini resmi menjadi milik negara dan siap dilelang untuk menutup kerugian akibat praktik korupsi yang dilakukan Harvey dan jaringan terkaitnya. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Pengkejagung, Anang Supriyatna, memastikan bahwa proses eksekusi terhadap Harvey hanya tinggal menunggu salinan resmi putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Ia menegaskan bahwa meskipun administrasi belum lengkap, Harvey tetap berada dalam tahanan, sehingga eksekusi bersifat administratif semata. Kita tinggal menunggu salinan lengkapnya. Dia juga masih ditahan, jadi tidak ada masalah. Eksekusi tinggal administratif saja, ujar Anang di kantor Kejagung, Jakarta Selatan. Dalam putusan kasasi itu, Harvey Mois dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 8 bulan kurungan. Tak hanya itu, Mahkamah Agung juga memerintahkan Harvey untuk membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah sebagai kompensasi kerugian negara. Aset mewah Sandra Dewi resmi disita. Dengan berakhirnya perlawanan hukum Sandra, maka seluruh aset yang pernah ia klaim sebagai milik pribadi kini resmi disita dan akan dilelang oleh Badan Pemulihan Aset BPA. Nilai aset itu mencengangkan. 88 tas mewah, deposito senilai 33 miliar rupiah, mobil-mobil berkelas, perhiasan bernilai tinggi, serta sejumlah tanah bangunan dan unit apartemen di kawasan elit Jakarta. Semuanya kini masuk daftar lelang untuk menutup kerugian akibat tindak pidana korupsi yang menyeret sang suami. Menurut Kejagung, hasil lelang akan dilakukan secara transparan dan dibuka bagi publik. Siapapun boleh menawar, ini bagian dari pemulihan aset negara, kata Anang. Usaha terakhir yang tak berbuah. Sebelum memutuskan mundur, kubu Sandra Dewi sempat mengajukan pembuktian asal-usul aset dalam sidang keberatan yang digelar selama 2 bulan terakhir. Tim hukum mencoba meyakinkan hakim bahwa harta-harta tersebut merupakan hasil kerja keras Sandra Dewi sebagai artis dan bintang iklan, bukan hasil kejahatan suaminya.
Dalam sidang pembuktian, saksi dari Kejagung, Max Jefferson, justru mematahkan klaim tersebut. Ia menyebut bahwa sebagian besar aset tidak memiliki bukti endorsement atau kontrak kerjasama yang sah. Bahkan pihak perusahaan yang disebut sebagai pemberi endorse tak bisa menunjukkan dokumen transaksi yang valid. Lebih jauh, penyidik menemukan aliran dana miliaran rupiah dari rekening Harvey Moise ke rekening Sandra Dewi dengan pola transfer berlapis. Sebagian melalui pihak ketiga sebelum akhirnya masuk ke rekening sang artis. Temuan inilah yang memperkuat dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan keluarga tersebut. Pembelaan lain yang kerap disuarakan pasangan ini adalah soal perjanjian pisah harta yang mereka buat pada tahun 2016, tak lama setelah menikah. Sandra berulang kali menegaskan bahwa ia memiliki penghasilan mandiri dari dunia hiburan dan tak bergantung pada uang suami. Namun, di persidangan pada Desember 2024, Harvey justru menjadi orang yang paling membela sang istri. Ia menyatakan bahwa deposito senilai 33 miliar rupiah di Bank Mega murni hasil jerih payah Sandra Dewi sendiri. 100% itu hasil kerja keras dia. Syuting pagi, siang, malam, bahkan di tengah hutan, ujar Harvey di hadapan majelis hakim. Close quote. Meski demikian, fakta di lapangan tak berpihak. Rekening deposito itu tetap disita karena terindikasi kuat terhubung dengan aliran dana hasil korupsi. Kini setelah pencabutan keberatan, semua aset tersebut akan segera dilelang dan hasilnya digunakan untuk memulihkan keuangan negara. Kesimpulan dan saran. Kasus Sandra Dewi dan Harvey Moise menjadi cermin getir tentang bagaimana jeratan hukum korupsi dan pencucian uang dapat menyeret bukan hanya pelaku utama, tetapi juga keluarga yang berada di lingkaran terdekatnya. Keputusan Sandra untuk mencabut keberatan memang menutup satu bab perlawanan hukum, tetapi membuka babak refleksi moral yang lebih dalam. Bahwa di hadapan hukum, popularitas dan status sosial tidak memberi kekebalan. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pelajaran penting agar berhati-hati dalam pengelolaan harta keluarga, terutama ketika bersinggungan dengan sumber dana yang tak transparan. Sementara bagi aparat penegak hukum, langkah Kejagung menuntaskan perkara ini hingga tuntas adalah bukti nyata bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Meski yang berdiri di kursi terdakwa adalah figur publik yang dikagumi banyak orang, keadilan bukan tentang siapa, tapi tentang apa yang benar. Demikian pesan moral yang tersisa dari kisah ini. Dan bagi Sandra Dewi, perjuangannya mungkin telah berakhir. Namun citra dan nama baik yang pernah gemilang, kini harus menempuh perjalanan panjang untuk pulih.